Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama mari kita senantiasa panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang diberikan kepada kita pada pagi hari ini. Kita masih merasakan nikmat-nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala berupa keimanan, Islam dan hidayah, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita dengan sempurna insyaallah. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita lakukan senantiasa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam terlupa kita sampaikan kepada Rasulullah hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa jadi umatnya yang mendapatkan cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena kita mencintainya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, hari ini bulan Masih adalah bulan Agustus. Peristiwa yang sangat nikmat yang sangat besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita ingat dan kita syukuri di bulan ini, yaitu kemerdekaan negara kita Republik Indonesia. Insyaallah besok itu peringati kemerdekaan Indonesia yang ke berapa ini? 81. Berarti baru 81 kita merdeka. Ya. Maka bagi kita adalah wajib untuk mensyukurinya. Mensyukuri atas anugerah kemerdekaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan karena pemberian dari penjajah, tapi atas kerja keras dari orang-orang atau sebagian besar dari kaum muslimin, bahkan para ulama yang berjuang, sehingga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat ini, nikmat kemerdekaan yang sekarang kita harus syukuri dengan melaksanakan segala ketentuan-ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ kita lihat keberkahannya atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, atas berkat rahmat Allah sebutkannya. Kita bersyukur dengan syukur yang sesungguhnya, baik dengan lisan maupun dengan afal kita, agar nikmat itu ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu bersyukur atas nikmat yang aku berikan kepada Allah, saya akan tambah nikmat-nikmat itu. Tapi jika kamu kufur, maka azabku sangat pedih. Mudah-mudahan nikmat-nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ditambah karena kita memang bersyukur atas nikmat-nikmat tersebut. Jangan sampai sebaliknya. Dan hari ini kemarin kita dengar bagaimana musibah yang terjadi di NTT, gempa bumi 7,7 skala Richter kalau salah ya. 7 banyak korbannya, belum kelihatan secara menyeluruh sekarang. Kita doakan saudara-saudara kita di
Yang kedua, pada bulan ini, bulan Hijriah, kita juga masuk bulan Rabiul Awwal. Rabiul Awwal yaitu bulan kelahiran dari Rasulullah SAW. Juga adalah peristiwa yang sangat besar dan pada nikmat yang terbesar, paling besar juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan ini, yaitu kelahiran dari utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala Rasulullah SAW, yang perlu kita ingat kembali apa yang menjadi kewajiban kita kepada Rasulullah SAW di momentum dari bulan Rabiul Awwal ini. Momentumnya kita pakai ya bulan ini untuk mengingat perjuangan dari Rasulullah SAW, manusia yang telah menjadikan kita menjadi orang yang selamat, menjadikan kita dari kegelapan pada terang benderang agama Islam di bawahnya. Nah, maka kita mengingat kembali akan kewajiban-kewajiban kita kepada Rasulullah, seperti mengingat kembali akan kewajiban kita harus mengimaninya dengan benar. Mengimaninya dengan benar yaitu dengan menjadikan Rasulullah SAW itu adalah sebagai nabi yang terakhir. Jangan sampai ada nabi-nabi lagi setelah Nabi Muhammad SAW. Kalau kita sudah beriman kepadanya, kemudian yuhibbu, kewajiban kita adalah mencintainya, harus melebihi cinta kita kepada selainnya. Karena Rasulullah SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi min walidihi min nafsihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidaklah sempurna iman seseorang kepada Rasulullah SAW sampai dia mencintai aku melebihi dari cintanya kepada dirinya sendiri, melebihi dari cintanya kepada dirinya sendiri, dan melebihi cintanya kepada anak-anaknya, kepada orang tuanya, dan kepada manusia secara keseluruhan. Baru sempurna iman seseorang itu kalau kita sudah jadikan cinta kita kepada Rasulullah melebihi dari semuanya. Nah, kita tadi sudah kita mencintai Rasulullah ya melebihi dari yang lainnya, atau belum ya kita muhasabah diri kita, tanya diri kita sendiri bagaimana cintanya para sahabat kepada Rasulullah SAW. Umar bin Khattab itu pernah mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aku sangat mencintai demi Allah. Maka Rasulullah mengatakan, apakah melebihi cinta kepada orang tua? Wahai Umar, kata Rasulullah, benar ya Rasulullah. Apakah melebihi cintamu kepada anak-anakmu? Benar wahai Rasulullah. Apakah mungkin melebihi cintamu kepada hartamu? Benar ya Rasulullah, kata Umar. Tapi ketika ditanya, apakah melebihi cintamu kepada dirimu sendiri? Maka Umar sempat terdiam. Nah, sempat terdiam itu maka Rasulullah SAW mengatakan, belum wahai Umar, belum wahai Umar, kata Rasulullah. Nah, ketika itu juga Umar setelah merenung, kemudian dia baru mengatakan, ya Rasulullah, demi Allah, benar, aku mencintaimu melebihi dari cinta kepada diriku sendiri, dan Umar. Nah, baru Rasulullah SAW mengatakan, sadaqta ya Umar, sekarang baru benar wahai Umar. Alhamdulillah, sadaqta ya Umar, sekarang benar wahai Umar. Cintamu sudah benar. Artinya keimanan kita baru sempurna apabila kita sudah mencintai Rasulullah SAW melebihi dari cinta kepada yang lainnya. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah katakan ya Muhammad, kalau kamu mau mencintai Allah maka ikutilah aku. Niscaya Allah mencintai dan mengampuni dosa-dosa.
Nah itu di antara kewajiban-kewajiban kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita ingat di momentum bulan Rabiul Awal. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, pada pagi hari ini kita sampai kepada masih bab tentang haji dan umroh sebenarnya, yaitu bab tentang miqat seharusnya. Miqat, kemudian ada 3 bab sebenarnya ini. Saya langsung saja jadi sekali bab pembahasan kita karena masih berkenaan semua. Kemudian babnya tentang ifrad dan hal-hal yang terkait dengannya. Tentang ifrad sama masih hadis-hadisnya tentang ifrad yang begitu banyak, dan yang terakhirnya ada bab tentang sifat haji dan umroh. Nah, ini sebenarnya sudah terangkum di sini tentang mulai dari miqat, kemudian ifrad dan haji dan umroh. Nah, maka saya tidak akan membacakan hadisnya yang begitu banyak. Saya bacakan hadis yang cukup panjang sampai 2 halaman dari sini aja, dan nanti kita bacakan hadisnya langsung kita baca terjemahannya. Tapi yang isinya secara menyeluruh semua adalah bagaimana kita melaksanakan haji dan umroh. Ya, mulai dari miqat. Mari kita sudah mengetahui bahwa haji itu memang dibagi menjadi 3. Ada haji qiran, ada haji tamattu, dan ada haji ifrad. Ada haji ifrad yang tidak mendapatkan atau tidak mendapatkan dam. Ya, denda itu adalah haji ifrad. Haji qiran dan tamattu itu dapat denda. Ya. Nah, dalam pelaksanaan haji dan umroh itu ada yang disebut dengan miqat. Miqat itu adalah tempat mulai. Nah, nanti miqat itu ada 2 gitu ya. Ada miqat zamani, ada miqat makani. Miqat zamani adalah waktu mulai ihram bagi yang mau melaksanakan haji. Itu waktu mulai ihram, dan tidak ada di ihram umrah, karena ada pada haji miqat zamani. Kapan mulai haji itu? Ya, yaitu pada bulan Syawal. Mulai tanggal 1 Syawal itu mulai sampai tanggal 10 Zulhijjah. Nah, itu mulai haji dari tanggal 1 Syawal sudah mulai. Ya, kalau kita mau melaksanakan mulai dari tanggal 1 bulan Syawal itu sudah mulai pelaksanaan haji. Itu maka miqat zamani. Ya. Kemudian ada miqat makani. Nah, ini bagi yang haji maupun bagi yang umrah. Ya. Miqat makani. Apa miqat makani? Maksudnya itu tempat mulai ihram. Tempat mulai ihram. Tempat mulai kita melakukan apa-apa yang harus dilakukan bagi orang yang haji dan umrah. Ya, ihram itu artinya mulai haram melakukan hal-hal yang dilarang ketika kita melakukan haji dan umrah. Di mana tempat itu? Nah, itu yang disebutkan di dalam hadis-hadis ini semua disebutkan. Ya, yang pertama adalah bagi jamaah umrah atau bagi yang haji yang bertempat tinggal di Mekah, mulai miqatnya itu adalah dari rumah masing-masing. Yang tinggal di sana, yang tinggal di Mekah, mulai miqatnya dari rumah masing-masing. Kemudian bagi jamaah umrah yang datang dari
Madinah, maka miqatnya dari Zulhulaifah atau disebut dengan Bir Ali. Bir Ali. Maka kalau kita yang pertama yang umroh, kita umroh itu nanti ada yang dari sini langsung Jeddah, kemudian langsung ke Mekah. Ada yang dari sini langsung ke Madinah. Nah, kalau kita langsung ke Madinah berarti ikuti ya orang yang datang dari Madinah atau orang tinggal dari Madinah. Berarti mikot kita mulai dari Bir Ali. Sama juga dengan orang yang haji kloter pertama. Kloter pertama itu biasanya nanti ke Madinah dulu. Kloter pertama ke Madinah, maka dia mikotnya nanti mulai dari Bir Ali. Sudah kloter kedua, ya itu nanti baru langsung ke Mekah, ya kloter kedua. Nah, jadi Bir Ali itu tahu berapa kilometer itu dari Mekah? Karena perjalanan kita dari Madinah ke Mekah itu kurang lebih 6 jam. 6 jam itu kurang lebih kalau sekarang dari sini ke mana? Semarang. Ke Semarang. Sama dari sini kalau dulu ke Semarang itu 9 jam. Belum ada tol. Sekarang dengan tol 6 jam. Nah di sana itu nggak ada tol, tapi jalan kayak tol semua. Yang saya rasakan itu jalan kayak tol semua, nggak pernah ada macet sama sekali. Saya nggak rasakan macet. Dari Madinah itu terus, saya sengaja duduk paling depan dan di atas supir. Ya mobilnya bisnya tidak tingkat, tapi supirnya di bawah. Dia supirnya bis di sana itu supir di bawah sendiri, nggak ada temannya. Nah, dia penumpangnya di atas. Kita naik, saya pas di atas supir itu. Saya lihat semua, supaya melihat semua. Ya, kalau yang takut, jangan di depan itu. Saya rasakan itu memang terasa sekali. Ya. Saya lihat kayak belum pernah ketemu yang namanya macet. Jadi kayak tol semua, jalan itu sepi, kayak tol, bukan jalan tol tapi. Nah di situ nanti kita kemudian mampir ke Zulhulaifah Bir Ali. Kemudian di situ kita diminta untuk ganti pakaian laki-laki, pakaian ihram yang tidak terjahit. Ya. Memang sebaiknya sih udah langsung aja pakai ihram itu dari Madinah. Jadi saya langsung aja pakai itu. Kemudian jamaah umrah dari Mesir, dari Syam dan Maghribi itu mulai mikotnya dari Zulhulaifah. Ini saya nggak tahu karena nggak pernah, tapi tempatnya namanya Zulhulaifah. Jamaah umrah datang dari Yaman dan Hijaz itu dari Qarnul Manazil. Tempatnya namanya Qarnul Manazil. Jamaah umrah yang datang dari Irak itu dari Zadul Him. Nah dari Irak itu ya dari darat semua dari Zadul Him. Kemudian jamaah umrah dari India, Yaman, Indonesia, termasuk ya, yang naik kapal laut. Kalau dari laut dia mulai umrohnya namanya dari Yalapa. Kalau naik kapal laut seperti dulu. Kalau sekarang kayaknya sudah tidak ada yang haji atau umroh naik kapal laut. Dan tidak kedengeran.
Tapi kalau negara-negara yang lebih dekat mungkin masih banyak, ya, seperti Yaman. Yaman itu bisa masih dari Lampung, ya. Nah, kita Indonesia termasuk India dari Myanmar. Nah, kalau jamaah umroh yang datang dari Indonesia dengan pesawat, kalau dengan pesawat itu tentu tentunya nanti adalah di Jeddah dengan Abdul Aziz. Maka mulai mikotnya itu adalah dari Jeddah, mulai dari Jeddah. Dan sebelum turun juga nanti sudah dikasih tahu bahwa sebentar lagi kita mulai untuk mikot. Maka bagi yang belum berpakai pakaian ihram silakan diganti. Jadi ganti di atas pesawat. Saya kemarin yang lupa, saya itu dari Qatar kemudian ke Jeddah itu diumumkan seperti itu. Silakan yang saya belum pakai pakaian ihram maka pakai. Banyak yang berganti di atas pesawat, ya. Jadi pesawat itu tadi sempit banget. Gak usah ganti di atas pesawat, langsung aja ganti dari Indonesia juga nggak apa-apa. Kita dari sini, ya, walaupun jauh begitu, kita ribet nanti di sana juga. Nah, boleh dari sini. Nah itu mikot, ya, tempat-tempat mulai mikot bagi yang umroh dan haji. Nah kemudian dari hadis yang sangat panjang ini sebenarnya sama, ya, penjelasan tentang itu semua tentang haji. Saya langsung saja ke membacakan artinya tentang sangat panjang hadisnya. Dari Jabir bin Abdullah, sesungguhnya Rasulullah SAW pergi haji dan kami keluar bersamanya, sehingga ketika kami sampai Zulhulaifah, Asma bin Umais melahirkan. Maka beliau bersabda, mandilah dan pakailah pakaian ihram dan pergi ke Arafah. Jadi Zulhulaifah berarti di Bir Ali, ya, di Bir Ali. Lalu Rasulullah SAW sholat di Masjid Zulhulaifah. Jadi masjidnya juga besar di sana. Siapkan sudah masjidnya, panjang besar masjidnya. Lalu Mama naik di urutannya yang bernama Al-Qaswa. Sehingga ketika beliau telah berada di Baitul, nama tempat di Zulhulaifah, beliau bertalbiyah dengan kalimat tauhid. Di talbiyah itu kita sudah sering dengar, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nama lain beda negara nanti mungkin beda lagunya, beda negara beda lagunya. Jangan saling mengejek. Kita aja di Indonesia mungkin kalau datang dari mana, mungkin bisa dari Madura, labbaik, bisa beda-beda juga. Datang dari Sunda ya lain tapi lagunya. Ya, nah disitulah maka Allah katakan wala rafasa wala fusuq wala jidal fil haji. Tidak boleh fusuq, tidak boleh jidal, bertengkar, tidak boleh dalam haji. Jadi saling mengejek juga, mengejek bahasa juga termasuk tidak boleh. Ya, kita terima semuanya karena di sana nanti kita akan bertemu dengan begitu banyak macam orang dari suku, dari negara, bermacam-macam, ya. Nah di situ kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala melihat hamba Allah yang begitu banyak dan bermacam-macam, berbeda-beda. Ya, kita bisa nggak menjaga diri kita?
Nah di situ, jadi jangan di situ, oh ini orang jelek banget ya, oh ini orang hitam banget ya. Kalau kita lihat orang hitam di sana itu benar-benar hitamnya luar biasa, agak kelihatan sama sekali ya, tidak ada putih-putihnya. Iya, cuma kayak Arab benar-benar gitu, benar-benar kayak Arab gitu. Saya kaget juga itu lihatnya pas saya di Qatar, yang lebih banyak itu petugas di Qatar itu benar-benar orang hitam rata-rata. 80% hitam semuanya. Enggak kelihatan, kemudian yang kelihatannya malah gigi dan matanya aja. Ya baru saya ingat bahwa benar enggak itu sih bilang itu benar-benar hitam benar-benar. Ternyata memang benar ada orang yang benar-benar hitam yang kelihatan aja, mata dan giginya aja. Ya ternyata ada. Nah di situ kita ya melihat ya, kita mengucapkan Masya Allah bahwa hamba Allah yang diciptakan ternyata bermacam-macam. Ya, sampai di Mekah nanti di Madinah maupun di Mekah itu kita tawaf dan melihat orang ada yang pendeknya luar biasa, ada yang tingginya luar biasa. Ganteng saya lihat gantengnya luar biasa, ada yang gantengnya luar biasa. Sampai kita melihatnya ya orang-orang. Nah, maka di situ memang kita lihat bahwa semua itu kata Allah Subhanahu wa taala lita'arafu, supaya kamu saling kenal mengenal. Jadi labbaik Allahumma labbaik. Maksudnya labbaik Allahumma labbaik, aku menyambut panggilanmu ya Allah. Menyambut panggilanmu ya Allah. Aku menyambut panggilanmu ya Allah. Tidak ada sekutu bagimu, la syarika. Aku menyambut panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu. Hingga apabila kami telah sampai ke Ka'bah, beliau memegang Hajar Aswad. Ini awalnya dulu Rasulullah memegang Hajar Aswad, bahkan mencium Hajar Aswad itu Rasulullah. Kalau sekarang ya dibilang untung-untungan, walaupun kita umroh ya untung-untungan. Saya ya tidak pernah sampai memegang Hajar Aswad, sampai 3 kali saya tahu itu tidak pernah sampai memegang Hajar Aswad. Tapi sampai berusaha paling tidak memegang Ka'bah, saya bilang itu sama pembimbingnya. Akhirnya kita benar-benar berusaha ya saling pegang, saling sikut benar-benar itu. Bagaimana caranya? Udah pegang semua, udah kan benar-benar saling sikut itu. Hanya bisa mencium Ka'bah, bisa mencium Ka'bah. Apalagi sampai bisa sholat di makam Ibrahim, kayaknya ya, susah ya. Hingga apabila kita sampai ke Ka'bah, beliau memegang Hajar Aswad. Lalu beliau berlari-lari kecil 3 kali. Nah, ini awalnya. Ya. Nanti di hadis-hadisnya juga berikutnya, ya Rasulullah itu berlari-lari kecil. Waktu kala dia tawaf, itu 3 kali putaran itu berlari-lari kecil. Sama seperti sa'i nanti. Lari dengan jarak yang pendek langkahnya tapi berlari, atau bisa biasa disebut dulu kalau waktu belajar itu ya lari-lari anjing, lari anjing. Kecil cepat-cepat larinya tapi pelan-pelan ya. 3 kali putaran dan berjalan biasa setelah 3 kali putaran. Nah, 4 dan 7 kali putar kita. 7 kali berarti 3 putaran itu berlari kecil. Ya. Nah, yang 4 itu kita biasa saja. Kita biasa saja. Karena apalagi sekarang kalau mau lari itu ya susah, jalan aja sudah bisa gitu. Ya bisa jalan aja sudah syukur gitu ya. Begitu kita kadang-kadang cuma kita jalan di atas
pergeseran orang, ya. Geseran orang. Setelah itu beliau mendatangi makam Ibrahim, lalu sholat di belakangnya. Nah ini atau bagi yang ngaji, ya siapa yang bisa sampai di makam Ibrahim? Makam Ibrahim itu adalah tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Ada tempatnya sekarang dijaga terus ya, dijaga terus ya. Nggak sempat lah dikasih waktu. Dan dijaga kemudian dipagari ya, makam Ibrahim itu di tempat terus Ibrahim dulu membangun Ka'bah gitu. Kemudian beliau kembali ke Hajar Aswad dan memegangnya, kemudian keluar dari pintu menuju Safa. Nah ini rangkaian pertama ya. Setelah keliling, setiap sampai di Hajar Aswad maka dipegang. Nah sekarang susah untuk bisa megangnya, maka bagaimana sekarang itu pakai isyarat saja. Ya. Kalau dulu Rasulullah mencium Hajar Aswad itu ya karena bisa gitu ya, bisa. Kalau sekarang nggak bisa bagaimana? Maka kita sekarang suruh pakai tangan kita, gini aja. Kalau kita nanti ada, kalau yang di ujung di pinggir banget itu ada tanda di situ lampu hijau pada saya. Di sebelah kanan ada lampu hijau. Nah itu lempangannya Hajar Aswad. Maka di situ kita angkat tangan, ya, kemudian tangan kita yang hijau. Ini kayak anak-anak kita sekarang SBY begini, kemudian itu sekarang. Karena susah sekali, ya. Ada yang berusaha untuk bisa memegang Hajar Aswad itu udah nggak karuan gitu ya. Kadang-kadang berpotong barisan yang begitu banyaknya. Ya kita nggak usah paksakan ya. Betul. Setelah itu kemudian Rasulullah SAW datang ke makam Ibrahim lalu sholat belakangnya. Kemudian beliau kembali ke Hajar Aswad dan memegangnya. Kemudian keluar dari pintu menuju Safa, ya, menuju Safa di kanan. Ya. Sudah selesai menuju, kemudian lewat dari Hajar Aswad, kemudian pintu sudah disiapkan ke kanan, kita kemudian menuju Safa. Dan kalau beliau telah dekat dari Safa, beliau membaca sesungguhnya Safa dan Marwah adalah bagian dari syiar. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Surat Al-Baqarah. Ya. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Safa dan Marwah itu adalah bagian dari syiar Allah. Lalu beliau bersabda, aku memulai dengan apa yang Allah mulai. Lalu beliau naik bukit Safa hingga dapat melihat Baitullah. Di bukit Safa, kita nanti dari situ memang itu kemudian pintunya, ya, saat kita mulai dari situ. Dari situ memang terlihat Ka'bah. Bahkan dari seluruh daerah itu Ka'bah itu terlihat, dari seluruh daerah itu terlihat. Lalu beliau naik bukit Safa hingga dapat melihat Baitullah dan menghadap kiblat. Lalu beliau mengucapkan kalimat tauhid dan mengagungkan Allah. Nah di situ yang kita ucapkan adalah kalimat tauhid. Labbaik Allahumma labbaik, atau kemudian ajak istighfar, kemudian takbirullah wa akbar Allahu akbar. Selama itu pokoknya itu. Kemudian doa bersama-sama, dan itu nanti akan dipandu, ya, akan dipandu semuanya. Tidak bingung lah, ya, karena banyak yang bingung, kemudian dikasih panduan, ya, umroh atau haji itu kayaknya ribet banget itu kalau kita, apalagi harus hafal katanya begini, ya, harus hafal. Itu enggak, sampai sana udah gampang, kita hanya mengikuti aja.
Apalagi kemarin kalau saya dikasih handset gitu ya, jadi udah nggak kedengaran yang lain, semua itu dari depan pemandu ya kedengaran. Itu sekarang katanya sudah nggak boleh pakai headset. Ya, dulu saya masih boleh pakai. Tidak ada ilah berhak disembah kecuali Allah, yang tidak ada sekutu baginya, sama miliknya seluruh ya kerajaan langit dan bumi itu arti tabiah itu lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, menolong hamba-hambanya dan menghancurkan al-ahzab. Kemudian beliau berdoa di antara ucapan tersebut sebanyak 3 kali. Kemudian beliau turun menuju Marwah. Turun menuju Marwah. Jadi di situ kita berdoa terlebih dahulu, kemudian turun dan naik nanti ke Marwah. Sehingga ketika beliau telah berada di atas lembah dan Marwah, beliau bersa'i sampai naik, lalu berjalan menuju Marwah, lalu beliau melakukan seperti apa yang dilakukan di Shafa. Ya, beda antara 7 keliling di Ka'bah dengan 7 keliling di sa'i Marwah dan Shafa. 7 keliling di Ka'bah itu harus memang keliling 7 kali, tapi 7 keliling di Marwah ya, waktu sa'i itu bukan 7 kali keliling, tapi 7 putaran ya. Kita dari Shafa ke Marwah itu sudah 1. Kemudian dari Shafa ke Marwah itu sudah dihitung 2. Jadi 1 keliling itu udah dihitung 2. Ya, itu sa'i. Karena saya juga ini sampai 7 kali gimana? Capek pasti. Capeknya luar biasa pasti. Ya, ternyata enggak. Jadi dari Shafa ke Marwah itu sudah dihitung 1. Dari Marwah ke Shafa lagi itu 1, berarti ada 2. Begitu nanti ya. Kemudian Shafa ke Marwah lagi, Marwah ke Shafa lagi sudah 4. Ya, 5, 6 sehingga sampailah kita nanti terakhirnya di Marwah. Ya, sampai di Marwah kemudian sudah diarahkan keluar ya ke kanan. Nah, keluar ke kanan sampai situ, kemudian disitulah bertahallul. Ya, tahallul di situ. Lalu Jabir melanjutkan hadisnya seperti disebutkan di dalamnya ketika telah masuk dari Tarbiyah tanggal 8 Dzulhijjah, mereka bergegas menuju Mina. Ya, sedangkan Nabi menaiki untanya di Mina. Beliau salat zuhur, asar, maghrib dan subuh. Kemudian beliau tinggal beberapa saat sampai matahari terbit. Nah, ini untuk yang di Mina nanti ya. Lalu beliau berangkat hingga sampai di Arafah. Beliau mendapati kemah telah didirikan di Namirah. Jadi dalam perjalanannya ini Rasulullah SAW ternyata menjamak dan mengqasar sholat. Ya. Kemudian beliau menaiki untanya dan mendatangi tempat wukuf. Beliau menjadikan untanya Rasulullah merapat ke satu gunung dan menjadikan tali membatas jalan untuk berlalu lalang manusia di hadapannya dan menghadap kiblat. Beliau terus wukuf sampai matahari terbenam dan waktu kuning sedikit hilang, sehingga apabila bulatan matahari telah benar-benar tenggelam, beliau pun berangkat sementara al-qaswa dibuatkan tali kakinya sampai kepalanya menyentuh tempat duduk unta itu. Beliau bersabda sembari melambaikan tangan kanannya, wahai manusia, berjalanlah dengan tenang, berjalanlah dengan tenang. Tiap kali beliau melalui tanah pasir yang lebar, beliau melonggarkan kendalinya hingga waktu
mendekati hingga ketika sampai di Musdalifah, beliau sholat maghrib dan isya dengan satu azan dan iqamah. Dengan satu azan dan iqamah. Jadi ini cara yang kita juga ikuti sekarang kalau sholat dengan jamak qasar, ya jamak qasar itu udah satu azan, satu iqamah. Ya. Beliau tidak sholat sunnah di antara keduanya. Artinya tidak ada sholat sunnah. Habis sholat zuhur langsung sholat asar. Habis sholat asar udah. Jadi tidak ada sunnah. Tidak ada sunnah. Kalau sunnah nanti yang mana? Yang disunahkan itu sholat qabliyah atau ba'diyah yang mana? Ya. Apa sholat qabliyah zuhur atau sholat qabliyah asar atau yang mana? Nah, maka cara mengerjakan sholat dalam jamaah itu adalah tidak ada sholat sunnah. Lalu beliau sholat fajar ketika subuh telah jelas dengan satu azan dan iqamah, satu iqamah. Ya. Kemudian beliau naiki hartanya al-Qaswa yang mendatangi kuliah-kuliah Masjidil Haram. Di situ beliau menghadap kiblat, berdoa, bertakbir dan bertahlil. Beliau terus berdiri hingga langit benar-benar terang, lalu beliau berangkat menuju Mina sebelum matahari terbit. Ketika sampai di tengah lembah Muhasir, beliau menggerakkan untanya sedikit lalu berjalan melalui jalan tengah yang menuju Jamrah Al-Kubra hingga sampai di Jamrah yang berada di dekat pohon. Lalu beliau melempar jumrah dengan jumrah butir dengan 7 butir kerikil, ya, batu-batu kecil, dengan bertakbir pada tiap kali lemparan, setiap kali kerikilnya, ya, sebesar besi ekor batunya, jangan gede-gede. Beliau lempar dari arah perut lembah, kemudian beliau berangkat menuju tempat sembelihan, tempat orang berkorban dan tempat untuk yang kena dam. Di sana beliau menyembelih kurban, lalu beliau menaiki untanya dan berangkat menuju Baitullah dan sholat zuhur di Mekah, ya, dan sholat zuhur di Mekah. Kemudian selesailah haji yang dilakukan kalau sudah sampai di Mekah lagi untuk melaksanakan tawaf wada, jadi terakhir. Tawaf wada. Nah, inilah keterangan dari hadis yang panjang ini, hanya dari hadis-hadis yang pendek-pendek nanti hadisnya sebenarnya terangkum sebenarnya di dalam hadis ini tentang bagaimana cara haji dan umrah. Jadi haji itu adalah pelaksanaannya, waktunya sudah ditentukan, ya, tempatnya juga sudah ditentukan. Kemudian umrah waktunya tidak ditentukan, ya. Umrah itu bebas, waktunya kapan saja, dan dia tidak ada hukum. Jadi bedanya di situ. Haji ada hukum dan mabit di Musdalifah nanti, kalau umrah tidak ada. Sehingga para ulama itu ada yang mengatakan bahwa umrah itu juga hukumnya wajib bagi yang belum pernah umrah sekali, sama seperti ini. Haji itu wajib hanya sekali, ya, haji itu wajib hanya sekali. Umrah itu juga. Jadi kalau tidak bisa haji, ya paling tidak kita bisa umrah. Ya, mudah-mudahan jamaah masjid Al-Falah nanti semuanya bisa cepat-cepat untuk melaksanakan haji. Kalau tidak, cepat-cepat kita bisa melaksanakan umrah, insyaallah. Bapak-bapak yang diberkati oleh Allah, itu yang saya sampaikan pada kesempatan ini, dan ini sudah maklum bagi kita semuanya. Insyaallah dalam melaksanakan haji maupun umrah tidak usah bingung-bingung, ya, tidak usah ada rasa takut, ya.
Karena kemarin ada teman mau melaksanakan haji, saya takut sekali kenapa, bagaimana. Ya sudah nggak usah takut kurang. Ya saya belum hafal ini, saya belum hafal itu. Katanya nggak usah hafal itu, dengan ikutin aja nanti. Ternyata kemarin, ya baru kemarin datang ke rumah, alhamdulillah ternyata nggak ada yang sulit. Nggak ada yang sulit. Bahkan saya katanya di sana karena masih muda, ya dipercayakan untuk bisa membawa satu orang dorong pakai kursi roda pulang, katanya bahkan bisa membawa duit sampai 10 juta katanya. Memang kenapa? Karena dia bisa bikin. Jadi di hotel ini kerjanya bikin, udah ketahuan bikin setiap malam itu, sampai saya nggak bisa, ya nggak dapat semuanya, udah pesan terus katanya. Sampai kalau tidur itu sudah hafal, kalau tidur itu dan bikin gitu ya. Jadi kalau ada kebisaan untuk bikin itu dan kesana itu ya bisa ya. Dan oleh pemerintah juga dibayar karena dia dilihat bisa ya, walaupun bawa ibunya, dia juga bawa ibunya, tapi dia masih kuat katanya karena masih muda. Maka yang masih muda-muda ya jangan menunda-nunda kalau sudah mampu untuk umrah dan haji, ya. Jangan menunda, karena banyak sekarang yang menunda. Dan dia katanya kalau sudah tua, kenapa? Kalau sudah haji nggak bebas katanya. Kalau sudah haji nggak bebas. Kenapa nggak bebas? Ya kalau kita melakukan kesalahan dikit-dikit, wah percuma jadi haji katanya itu, katanya nggak bebas. Dan justru itulah yang diharapkan, kita sudah haji maupun umrah itu ya ada perubahan sehingga disebut dengan haji mabrur. Ya maaf sudah lewat, maka ya tidak ada jawab ya, karena sudah lewat tadi juga waktunya. Dan terus sekian kita sampaikan, mudah ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.